Saya coba masuk di operasi internasional ya. Yang pasti ini kalau saya mungkin boleh simpulkan atau mungkin saya boleh gambarkan secara garis besar. Kalau yang berhubungan dengan operasi internasional ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar. Contoh, misal kalau kita berada di industri pengelolaan kemasan. Ya, pengelolaan kemasan itu yang di mana bahan baku awal atau mungkin bahan baku pendukung itu Indonesia masih belum bisa ciptakan. Tapi kita mengandalkan pihak asing. Meskipun kita belinya di distributor. Nah, pihak distributor kan juga pasti ngambilnya di luar negeri. Makanya di perusahaan-perusahaan itu dia itu nggak mau terikat di satu supplier. Ya, meskipun hubungannya istimewa atau mungkin anak usaha atau mungkin uh, pricingnya bagus, tapi ketika supply itu enggak memenuhi waktu yang ditentukan, otomatis aktivitas produksi juga akan mundur sesuai perencanaan. Nah, makanya ada opsi supplier dua, meskipun itu barangnya sama sebenarnya, ya supaya bisa backup. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada lima ya, ada lima, 4 sampai 5. Contoh seperti yang pernah saya lakukan di mana itu di Ajinomoto ya, sorry. Oke, nggak apa-apa. Monggo, monggo silakan ya. Yang lembur semangat lembur ya. Memang tantangannya bekerja sambil kuliah itu mantap. Oke, ya jadi itu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar khususnya PMA ya, perusahaan besar ini saya menyebutnya PMA, penanaman modal asing atau pusat perusahaannya itu ada di luar negeri seperti di Jepang. Nah, Ajinomoto ini kan wakil ya atau cabang dari Jepang tersebut ya. Nah, itu mereka nggak bisa mengandalkan satu atau dua supplier. Nah, mereka mengandalkan 4 sampai 5 ya. 2 sampai 3 kali biasanya manufaktur lokal yang ada ya. Ini berhubungan dengan pihak asing. Jadi secara garis besar itu seperti itu. Atau mungkin kalau di perusahaan jasa misalnya, perusahaan jasa itu mungkin tampaknya nggak berhubungan loh Pak, perusahaan jasa nggak berhubungan dengan pihak asing. Atau dokter, perawat itu dari dalam negeri semua loh. Terus sertifikasi itu juga diurus di dalam negeri semua. Tapi ingat ya, ilmu pengetahuan itu kan berkembang terus ya, khususnya di industri medis. Ya, jadi kalau misal ada pihak-pihak asing diundang untuk memberikan wawasan baru, ilmu baru, nah, itu juga berhubungan dengan kegiatan operasi internasional. Ya, jadi apakah kalau misal mengundang orang lokal sendiri dalam negeri itu nggak berkualitas? No, bukan tentang itu. Ya, beda negara, beda treatment, beda negara, beda perlakuan, beda negara juga beda aplikasi. Ya, biasanya seperti itu. Makanya nggak kalau di rumah sakit ya, nggak lembaga-lembaga medis biasanya mengambil beberapa instruktur atau pengajar yang mungkin cuma berapa hari ya, 3 hari atau 1 minggu untuk memberikan workshop. Nah, yang fungsinya adalah yaitu ini kan berhubungan dengan pihak luar. Misal kalau kejadian kayak pandemi kemarin, ya contoh seperti industri-industri kesehatan, ya kan itu kan memang harus kegiatannya praktikal ya, makanya workshop. Kalau dilakukan secara online, apakah efektif? Nah, itu pertanyaannya. Ya, nah ini juga menjadi penghambat juga ya yang berhubungan dengan operasi internasional. Ya, banyak ya ini khususnya jasa ya. Produktivitas, kualitas sampai sistem informasi. Oke, oke selesai bergerak ya. Oke, ya gambarannya ini ya tentang topik hari ini operasi internasional ini berhubungan dengan ini ya. Nah, teman-teman kalau misal mau eh, apa sharing atau diskusi langsung di aja nggak apa-apa ya, nggak perlu nunggu sampai selesai karena kita lebih cepat kayaknya ya kelasnya.
Oke, oke, sambil dibaca juga nanti tentang kompleksitas manajemen operasi internasional itu apa aja. Ya, bukan hanya sekedar perusahaan jasa ataupun industri manufaktur, banyak ya. Mulai dari sumber daya ini juga berhubungan dengan instruktur. Ya, PMA ini kebanyakan level menengah atas itu biasanya ngambil langsung dari perusahaan pusatnya yang ada di luar negeri. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kompleksitas operasi internasional. Bagaimana pengelolaannya dari sumber daya orangnya ya, sumber daya manusianya, atau mungkin sumber daya yang berhubungan dengan raw material produk tersebut ya. Lokasi, nah lokasi juga banyak aspek ya. Kalau misal tadi tadi saya dapat kontak, saya nggak tahu siapa ini, saya coba baca lagi. Mister Zhu. Mister Zhu ini eh, apa namanya, ada telepon, jadi nomornya itu kayak nomor asing gitu menurut saya. Nah, ternyata kontak saya itu pernah di-share ke salah satu insurance independen, general insurance independen ya. Jadi untuk kerugian, kerusakan, kehilangan dan segala macam, namanya khususan. Nah, itu pernah nge-share kontak saya ke salah satu kliennya ya, isi Mister Show ini. Nah, ternyata dia itu mau buka pabrik di Indonesia. Dia minta apa perencanaan-perencanaan khususnya mulai dari konstruksinya, terus wilayahnya, termasuk fasilitas dan segala macam. Nah, karena saya sempat sharing juga sama Bu Susan ini General Insurance, nah, ternyata si Mister Su ini sudah ada manufaktur di Tangerang. Hanya di Jawa Timur ini belum ada manufaktur. Nah, beliau ini minta dibantu ya, dibantu untuk ya berhubungan dengan ini lokasi, logistik, termasuk sumber dayanya ini supaya sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang diharapkan oleh si pemegang atau pemilik perusahaan tersebut. Ya, akhirnya saya coba bikin appointment supaya kita bisa ketemu. Jadi lokasinya kan ada di Jakarta. Jadi kemungkinan saya dengan pimpinan saya itu akan ketemu langsung dengan beliau untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang rencana beliau ini mau buka di Jawa, Jawa Timur ya. Nah, karena awal-awal pada saat di Tangerang itu kan masih trial error. Jadi ini industri pengolahan biji plastik menjadi plastik lembaran, bukan kemasan ya teman-teman, tapi biji plastik diolah menjadi plastik lembaran dan itu didistribusikan untuk kemasan-kemasan ya, entah itu kemasan minyak goreng atau snack dan segala macam ya. Nah, saya nggak ini siapa, soalnya bahasanya itu ya seperti orang Indonesia kayak Dana, ini Mister Show, temennya dari Ibu Susan, please call me back. Terima kasih. Nah, saya tidak tahu ini siapa. Ya sudah lah, akhirnya telepon 4 kali itu saya nggak akan. Jadi kalau teman-teman punya nomor saya, telepon berkali-kali, saya nggak akan angkat. Kecuali WhatsApp terlebih dahulu. Ya, karena banyak ya perusahaan asuransi, perusahaan kredit card, atau apapun, bahkan nama saya dipakai untuk pinjam di lembaga keuangan ya itu banyak ya. Jadi saya nggak akan angkat. Jadi mohon maaf kalau misal teman-teman ingin komunikasi dengan saya, mungkin WhatsApp terlebih dahulu. Kalau urgent saya pasti akan telepon balik ya. Nah, tuh. Nah, ini dibutuhkan perencanaan ya. Karena apa? Biji plastik kan Indonesia masih belum bisa create. Ya, baru kita ngambilnya dari luar, khususnya yang terbesar dari China. Nah, biji plastik ngambil dari sana, terus diolah menjadi plastik lembaran ya. Tapi kalau misal kayak berbentuk botol, kemasan dan segala macam, nah manufaktur pasti order atau impor biji plastiknya langsung dalam jumlah tinggi. Contoh mungkin saya pernah sharing tentang apa Avian, ya. Avian waktu itu 2000 berapa ya? 2015, 2015. Waktu itu saya coba ada PIC di Avian sana, kebetulan saya kenal. Saya coba masukin produk lock and lock waktu itu ya. Jadi produk Korea.
dalam jumlah besar. Saya nggak ngambil yang kuantitinya kecil. Nah kan saya ngambilnya langsung dari Korea. Terdekat waktu itu Vietnam. Vietnam paling dekat, jadi saya ngambil. Nah, waktu itu belum muncul apa industri kemasan ya. Contoh seperti tempat tempat catnya Avian, bahkan sampai sekarang kayak muncul kayak apa kayak Tupperware ya namanya More Life ya kalau nggak salah itu muncul. Nah, muncul dari ya ini ya Avian itu mengimpor biji plastik karena memang belum bisa produksi sendiri. Permisi ya. Maaf. Di luar lagi ada teman-teman bercanda jadi agak mengganggu suaranya. Ya, oke. Kita coba lanjutkan ya teman-teman ya tentang gambaran tentang kompleksitas manajemen operasi internasional ini. Jadi nggak berhubungan hanya sekedar eh, bisnis utamanya saja, tapi bisnis-bisnis yang mendasarinya, ya, atau aktivitas-aktivitas yang mendasari dari kegiatan si perusahaan tersebut, baik itu perdagangan, jasa maupun industri manufaktur. Ya, oke. Eh, di mana di kelasnya kita di kurikulum S1 manajemen, teman-teman belajar manajemen rantai pasok juga kan ya? Belajar nggak ya kira-kira? Nggak. Itu menarik teman-teman, itu sungguh menarik. Jadi manajemen rantai pasok ini nggak berhubungan hanya sekedar orang-orang yang logistik, orang-orang yang bekerja di departemen distribusi barang, enggak ya. Jadi eh, manajemen oh ya ya ini ya. Manajemen rantai pasok ini penting dipelajari untuk semua divisi, semua departemen. Ya itu penting. Oh nggak ada ya manajemen rantai pasok. Oke, makanya masuk di perencanaan produksi dan operasi. Jadi manajemen rantai pasok ini subspesifik dari kegiatan manajemen operasi. Ya, jadi lebih spesifik ya, lebih spesifik membahas ya tentang Sama rantai distribusi itu Pak. ya rantai distribusi ya. Tapi di sini nggak ada ya, benar ya nggak ada ya. Belum Pak. Oke, iya, iya, saya gambarkan secara lebih rinci di sini ya. Ya, jadi rantai pasok, distribusi dan segala macam itu masih berhubungan dengan operasi, kegiatan yang berhubungan dengan operasi. Contoh seperti yang industri plastik yang saya sampaikan tadi, kalau semisal distribusi rantai pasoknya terhambat, otomatis bisnis berkelanjutan yang mereka create pasti akan terhambat juga. Nah ini penting teman-teman ya, ini penting. Sorry, sorry, nah, tadi. Oke, ya makanya eh, kenapa kok nggak hilang? Oke, kok nggak hilang ya? Oke, lah. Makanya proses manajemen operasi internasional ini nggak berfokus pada usaha utama tidak atau aktivitas utama tidak, tapi ya pendahulunya bahkan yang berkelanjutan. Ya, ini penting ya karena ya itu tadi di dalam negeri ada komponen material yang belum bisa diproduksi. Ya makanya ya kita beruntung kita berada di apa era kepemimpinan yang sangat mendukung proses ini. Ya, contoh seperti kita punya pertambangan ya, kita punya pertambangan, tapi mungkin yang dulu-dulu hasil tambangnya dibuang, dijual ke luar negeri. Ya, berarti kan yang untung kan pihak luar. Tapi sekarang kan enggak, harus diolah dulu dan segala macam. Ini juga berhubungan dengan ini sumber daya. Ya, jangan sampai ya kita dijajah ya bukan secara fisik tapi dijajah dalam secara teknologi, kemampuan, kebutuhan atau kecukupan ya. Tapi itu ya. Makanya teman-teman eh, selama kita berada di industri, di organisasi, manajemen rantai pasok itu penting
Ini berhubungan kalau misal di departemen produksi. Ya, kecukupan bahan baku itu juga menentukan aktivitas produksi berikutnya. Departemen keuangan, ya, kecukupan modal itu juga mempengaruhi daya beli material awal dari pihak asing. Ya, jadi ini juga berhubungan dengan pendanaan, investasi atau mungkin pemodalan dan budgeting ya. Ini berhubungan. Atau mungkin tim distribusi, entah itu bagian pengiriman, logistik, pemasaran, penjualan ya, bisnis dan segala macam. Ini juga berhubungan dengan ini. Jangan sampai kita jual barang terus tapi proses cash flow-nya perusahaan terhambat. Karena apa? Kita dikejar-kejar target nih. Tapi pembayarannya lebih dari jatuh tempo. Ya, misal harusnya 30 hari, 6 bulan. Nah, cash flow-nya kan berarti tersendat. Padahal perusahaan butuh modal untuk belanja lagi barang-barang impor tersebut. Ya, karena masih belum bisa create di Indonesia. Nah, ini juga berhubungan dengan sumber daya. Nah, berhubungan dengan keputusan-keputusan strategis perusahaan. Nah, kalau keputusan lokasi ini juga eh, berhubungan dengan cabang ya, berhubungan dengan cabang atau mungkin kantor perwakilan, depo dan segala macam. Makanya sekarang dengan banyak tren yang muncul, perusahaan itu nggak akan buka depo-depo baru. Perusahaan mungkin akan bekerja sama dengan apa, pihak ketiga yang mensupport aktivitas bisnis utama perusahaan tersebut. Contoh, semisal mungkin dulu nggak tren orang menggunakan jasa ekspedisi. Ya, orang mungkin tren menggunakan sistem borongan ya. Dulu waktu saya tahun 90-an di kampung saya itu orang-orang kaya itu yang punya truk ya. Ini kan sistem borongan ya. Dari kota bawa barang ke daerah, dari daerah bawa palawija ke kota ya. Ini kan sistem borongan. Nah, itu barang-barang tertentu bisa diikutkan dengan kendaraan tersebut. Tapi sekarang dengan banyak kemajuan, eh, perusahaan-perusahaan nggak harus punya cabang banyak. Yang penting mereka punya pasar. Ya, jadi mereka paham nih mendistribusikan barang tersebut karena ada kebutuhan pasar di lokasi tersebut. Ya, cukup mereka kerjasama dengan pihak ketiga untuk rantai pasokan ini. Ya, banyak kok sekarang itu seperti contoh semisal sewa gudang atau mungkin warungku atau mungkin platform-platform yang membantu rantai pasokan ini terdistribusi dengan baik. Ya, ini keputusan lokasi. Logistik juga sama ya, termasuk bahan baku dan segala macam. Kayak petani-petani sekarang mereka nggak bingung ya, meskipun katanya harganya nggak kompetitif karena diambil oleh pihak ketiga terus dijual ke apa store modern misalnya. Tapi justru itu jadi keuntungan petani untuk lebih fokus produksi. Jadi nggak perlu fokus pada logistik lagi. Nah, ini yang mungkin nggak semuanya nyampe pemahaman ini ke teman-teman kita yang atau para petani-petani ini yang mereka mungkin secara pengalaman, mungkin secara informasi terbatas. Ya, tugas kita sebagai pihak yang berada di lingkungan akademis ya mungkin bisa sharing dengan mereka-mereka. Makanya ada PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Yang fungsinya adalah seperti itu, mengaplikasikan teori yang kita terima di kampus dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan uh, hal-hal yang berhubungan dengan praktikal itu tadi. Ya, oke. Teman-teman sambil 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 kita diskusi nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus uh, pembahasan lebih banyak dan segala macam. Karena ini semuanya bisa dibaca kok, teori banyak. Kecuali ada hitung-hitungannya, ya kita bisa menghitung ya, menghitung secara manual ya, baik itu menggunakan kalkulator atau mungkin menggunakan Excel nggak apa-apa. Ya, oke, operasi jasa saya mungkin skip ya, termasuk penerbangan, bank, konsultasi dan segala macam. Nah, ini menarik eh, konsultasi ya. Konsultasi ini karena kita banyak menggunakan alat-alat yang belum mampu di-create sendiri di dalam negeri. Contoh misal ada industri-industri tertentu mereka beli alat, beli bulldozer
mungkin beli apa alat-alat apa penggorengan ya atau apapun yang memiliki teknologi tinggi kan kita impor dari luar ya contoh seperti kayak alat mesin Rockson itu kan kita nggak create tapi kita impor. Nah di sini kalau ada Mas Vira harusnya seru ya karena Mas Vira dari Bali ya. Nah, Mas Vira kan berhubungan dengan industri itu ya mendatangkan dari luar negeri di-create di suatu perusahaan jasa khususnya di rumah sakit tetap Mas Vira pasti akan mengundang konsultan dari luar negeri untuk apa? Memberikan pemahaman tentang bagaimana mengoperasikan alat ini, bagaimana melakukan pemeliharaan dan segala macam. Ya meskipun itu sebenarnya satu kesatuan dengan alat tersebut. Tapi perusahaan juga memberikan kesempatan untuk oke boleh pakai konsultan independen misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Ya, ini konsultan internasional jadi nggak selalu tentang berhubungan dengan keuangan atau aspek-aspek perpajakan atau mungkin konsultan-konsultan pendidikan di lembaga-lembaga internasional. Nanti alat-alat mesin-mesin itu juga penting ya. Nah, maskapai penerbangan juga bank internasional. Nah, ini nanti sambil dibaca juga teman-teman. Oke, sama saya skip ya jasa barang tidak terwujud. Oke, kapasitas perencanaan. Kalau perusahaan jasa ini sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perusahaan investasi alat dan segala macam ya. Tentunya mereka juga mempertimbangkan output dari kapasitas output dari eh, ya output dari kapasitas mesin ini berapa besarannya dan jangka waktunya berapa. Ini kan perhitungannya kan lebih detail ya. Biasanya ketika kita memutuskan untuk mengambil atau investasi di alat tersebut ya jangan sampai kita mendatangkan barang tapi nggak beroperasi secara maksimal otomatis jatuhnya kan kita investasi yang salah di alat tersebut ya. Nah, ini penting, penting banget ini perubahan kapasitas, lokasi, ya kantor cabang sekarang itu. Saya ingat kayaknya ini pernah saya share juga di manajemen internasional ya, manajemen keuangan internasional. Kelas ini bukan ya, bukan ya kayaknya ya. Bukan.